Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan para peserta bincang kita yang saya hormati. Selamat bergabung di webinar bincang kita yang kali ini akan mengangkat tema mengenai pentingnya transformasi digital untuk para pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Anastasia Wari, mewakili kita Tama Event selaku penyelenggara webinar siang hari ini. Nah, telah hadir bersama kita para pembicara yang sudah kita tunggu-tunggu, yang siang hari ini akan sharing mengenai perubahan perilaku konsumsi masyarakat di era pandemi ini. Lalu mereka juga akan sharing mengenai mengapa para pelaku usaha perlu melakukan transformasi digital. Dan kita juga akan mengetahui apa saja sih dukungan pemerintah terhadap para pelaku usaha, utamanya usaha kecil dan menengah. Bersama kita, bincang kita kali ini akan dipandu oleh Mas Dia Satria, yang merupakan dosen sekaligus ekonom. Beliau juga aktif mendampingi para pelaku UMKM melalui komunitas Jagoan Indonesia. Acara ini terselenggara berkat dukungan para partner. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kepada Kementerian Kominfo, Marketplace Bukalapak, penyedia solusi e-commerce Circlo, dan rekan-rekan komunitas UMKM seperti UMKM Jualan Online, Jagoan Indonesia, LPER, serta ICSP. Demikian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, selamat mengikuti webinar siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mas Dia selaku moderator. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Wari dan juga teman-teman dari Kita Tama selaku event organizer. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk memandu acara yang luar biasa dan mudah-mudahan ini punya manfaat yang besar buat kita semua. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan seluruh panelis kita. Jadi kita akan membincangkan sebuah tema penting tentang pentingnya transformasi digital untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dan ini menurut saya juga sangat luar biasa karena hari ini kita kedatangan tamu. Kalau boleh saya sapa dulu. Tamu kita yang pertama adalah Pak Bagus Rahman dari Kementerian Koperasi. Selamat siang Pak Agus. Pak Bagus. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Pak Bagus adalah Asisten Deputi Penyuluhan Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih Pak Bagus sudah bergabung bersama kita. Yang kedua saya ingin menyapa Mbak Putih Adela. Selamat siang Mbak Putih. Selamat siang. Oke, selamat siang Mbak. Mbak Putih adalah Kepala Seksi Pengembangan dan Fasilitasi Platform Perdagangan, Direktorat Ekonomi Digital Kementerian Kominfo. Terima kasih Mbak Putih. Yang ketiga saya akan menyapa Mbak Trias Puspita. Selamat siang Mbak Trias. Halo, siang Mas Dias. Oke, Mbak Trias ini dari Circlo. Beliau Business Operation Manager of Circlo. Ya. Oke, yang keempat saya akan menyapa juga Mas Alex Chandra dari Bukalapak. Mas Alex. Halo. Halo Mas Alex. Mas Alex adalah Head Government of Public Relations dari Bukalapak. Oke. Head of Public Policy and Government Relations lebih tepatnya. Head of Public Policy and Government Relation. Yes. Oke, very good. Terima kasih banyak Mas Alex Chandra sudah gabung di sini. Sebelum kita memulai, ini menarik sekali. Jadi saya mendapatkan informasi dari panitia bahwa peserta kita hampir dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari Banyuwangi, Cimahi, Depok, Manado, Pangandaran, Bangkalan, Blora, dan lain-lain. Tapi yang lebih menarik buat saya ini ada yang dari Kuwait nih Mas. Luar biasa. Mudah-mudahan nggak kirim rudal ya dari Kuwait ya. Oke. Ada banyak peserta untuk hari ini dan mudah-mudahan akan terus bertambah. Jadi kita akan tunggu aja. Baik, kita mulai diskusi kita. Jadi masing-masing panelis saya akan kasih waktu maksimal 5 menit. Oke.
Saya akan mulai dari praktisi. Saya mulai dari Mas Alex dulu kali ya. Mas Ya. Alex, silakan presentasi untuk Bukalapak. 5 menit aja nih, Mas. 5 menit. Nanti kita banyak diskusi, Mas. Oke, kalau gitu cepet aja ya. Gampangnya kenapa harus online? Waduh. Karena ya benar-benar untungnya jelas sih sebenarnya. Dan kalau mau ngomongin soal yang khusus COVID, sebenarnya justru kalau beberapa item itu malah lebih tinggi. Kayak contoh termometer, detol, terus juga vitamin-vitamin juga. Tapi di satu sisi juga belanja-belanja yang lain juga makin meningkat. Contoh kayak misalnya sepeda, terus juga ada Indomie goreng, anggur goreng ada juga. Bahkan konsol karena orang pikir ini kayak bakal lama, mereka beli barang-barang juga. Terus jangan lupa juga kalau dipikir nih selama ini kita juga malah makin pengen nyobain sesuatu yang baru sejak era PSBB ini kan. Jadi saya begitu udah waktu dinner udah nyari nih mau belanja apa, mau makan apa segala macam. Dan kalau kita lihat yang di sisi kiri nih, kalau Bapak Ibu bisa lihat, e-commerce itu bisa jadi salah satu potential winner di era COVID ini sebenarnya. Ini ambil studi kasus dari yang di Mesir sebetulnya. Oke. Terus kenapa harus online? Tanpa batas, investasi rendah, informasinya cepat sampai juga. Dan kalau misalnya mau jualan online gimana? Ya benar-benar cuma 3 kali klik kalau di Bukalapak. Tinggal pencet bagian akun, tentunya sudah daftar dulu ya. Terus dia klik bagian telapak, mulai jualan. Semudah itu sebenarnya. Terus kalau misalnya saya punya warung gimana? Bisa ikut aplikasi Mitra Bukalapak. Nggak cuman Bapak Ibu yang udah punya produk aja yang bisa ikut revolusi digital ini, tapi juga yang untuk yang warung-warung juga bisa ikutan. Kayak ini contohnya Bapak Ibu udah tinggal pencet, terus barangnya bakal dikirim ke tempat Bapak Ibu. Malah kalau Bapak Ibu pesan sebelum jam 10, sore itu juga sudah sampai. Dan ini metodenya tinggal klik, bayar, habis itu perasaran diterusin, dikirim produknya ke tempat Bapak Ibu. Dan untuk mendukung itu physical distancing, ini juga Bapak Ibu sekarang udah bisa bayar nih. Bisa bayar di beberapa warung kita, di beberapa secara QR. Jadi mau bayar pakai Dana, GoPay, OVO, Sakuku, dan lain-lain, sepanjang QR IS-nya Bank Indonesia, dia bisa ikutan. Dia bisa bayar secara cashless. Jadi bahkan nggak perlu kontak fisik sama sekali sama warungnya pada saat pembayaran. Gitu. Baik. 5 menit belum? Boleh tambah-tambah dikit, Mas? Oke. Ini buat gambaran ya Bapak Ibu ya, kenapa jualan online itu bisa lebih laku sebenarnya kalau dikerjakan dengan benar. Kita lihat ada total 92 juta pengguna. Tapi Bapak Ibu juga mungkin mikir, saingan saya 6 juta juga kan. Tapi kan nggak semua orang itu jual barang yang sama. Contoh misalnya, ada orang jual snack, sama-sama jual snack nih. Bisa jadi, tapi walaupun mereknya sama, cara handling orangnya kan beda-beda nih. Misalnya saya lebih ramah, saya bisa lebih laku, walaupun barangnya sama. Atau misalnya barangnya lebih enak, ya oke lah, itu juga bisa lebih laku. Tapi kalau lebih enak barang produknya, packagingnya jelek, juga belum tentu laku juga kan. Jadi kalau saya jadi Bapak Ibu sih, jangan berkecil hati juga. Kalau saya sama 6 juta orang. Toh juga yang mau beli aja 92 juta orang dari seluruh Indonesia. Jadi ini justru potensi bagus kalau Bapak Ibu udah mau jualan online. Kenapa? Karena saat ini justru saat yang tepat. Orang itu mau nggak mau, quote unquote ya, terpaksa harus belanja online untuk mendukung physical distancing itu. Karena orang juga sadar nih, kalau misalnya mereka keluar rumah, terpapar, sangat mungkin terpapar virus kan. Contoh misalnya, saya keluar rumah, mau belanja bulanan aja, begitu pulang rumah itu harus mandi kan.
harus mandi, harus kasih alkohol, lain. Orang males kan, kayaknya lebih gampang beli online aja. Jadi potensi buat barang-barang Bapak Ibu itu justru malah makin meningkat sebetulnya di era COVID ini. Gitu. Oke. Mas Alex, terima kasih banyak. Ini banyak insight banget yang saya dapat dari Mas Alex, meskipun sangat singkat 5 menit. Jadi memang pelapak di era sekarang harus mengidentifikasi perubahan perilaku orang yang ada di rumah nih. Bahkan tepat sekali. Beli Indomie goreng aja mereka pakai e-commerce gitu ya. Tepat sekali. Dan juga tadi menarik nih, bahwa orang ingin melakukan hal-hal baru di rumah. Jadi kalau kita pengen tahu apa sih peluangnya, coba deh kita amati apa sih yang pengen orang lakukan di rumah dan menyenangkan gitu ya. Nah itu yang kalau tadi. Kalau dulu mungkin orang agresif beli masker kan Mas ya. Iya. Tapi sekarang ini udah, kalau saya lihat udah mulai geser. Ini yang lebih 2 bulan lalu kalau salah. Saya dapat dari iPrice ini. Ini udah mulai agak geser sih, nggak cuma masker melulu, tapi misalnya beli ke barang-barang kebutuhan harian misalnya. Oke, siap. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan Mas Alex, tapi kayaknya harus saya keep dulu. Siap. Siapa tahu nanti ada partisipan lain juga yang akan tanya. Oke, terima kasih Mas Alex. Selanjutnya dari Mbak Trias dari Circlo. Jadi Circlo ini saya pelajarin 2 hari terakhir. Ini menarik banget kalau misalnya kita punya pilihan untuk jual di marketplace, tapi kita juga punya pilihan untuk bikin e-commerce sendiri gitu ya, yang lebih murah gitu ya. Nah, ini Mbak Trias dari Circlo bisa dijelaskan pertama apa itu Circlo dan mungkin presentasinya juga bisa diinformasikan. Thank you, Mas Dias. Siap. Saya share screen ya. Sip. Jadi, kalau dari Circlo sendiri, kita itu perusahaan teknologi yang bantuin bisnis atau brand jualan online. Which kalau kita lihat hari ini, bisnis tuh jualan online pilihannya kan sangat banyak. Bisa bikin website sendiri dengan fitur-fitur yang memudahkan konsumennya supaya bisa belanja di website, atau jualan di marketplace, contohnya kayak tadi di Bukalapak, atau via social commerce, yang mana di Indonesia paling banyak itu chat yang digunakan WhatsApp. Kayaknya hampir semua penjual juga punya WhatsApp ya untuk jualan. Lalu di sisi lain, selama pandemi ini, kita juga mengamati dari berbagai kliennya Circlo, ada 2 topik nih. Satu, produk sanitasi. Itu tuh pertumbuhannya mulai dari Januari sampai Maret, bisa semuanya itu tuh di atas 200% untuk kategori tertentu yang sanitasi, kayak hand sanitizer, terus tadi nyambung juga sama yang di-share Mas Alex, ada sabun cuci tangan, terus vitamin, sama tisu basah. Jadi itu yang kenaikannya sangat pesat gitu. Di sisi lain, produk makanan dan minuman, dari Februari sampai April, sejak orang-orang mulai banyak yang hashtag di rumah aja, itu makanan, minuman, demand-nya sangat tinggi gitu. Kalau kita lihat lagi lebih dalam, ini beberapa pembelajaran dari bisnis lokal. So, ini beberapa UKM yang kami layani di Circlo. Pembelajaran dari mereka, yang pertama, mereka juga ngelakuin jaga kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya. Jadi, mereka yang timnya 5 orang, 10 orang, atau bahkan lebih, itu juga ada siapin hand sanitizer di kantornya, terus ada protokol kalau keluar masuk lingkungan kerja gitu. Lalu kedua, memperbaharui stok juga secara bertahap supaya saat konsumen belanja tuh nyaman. Jadi mereka belanja bukan udah di list terus habis gitu kan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, tetap menumbuhkan koordinasi dan rasa saling percaya antar karyawannya. Jadi di dalam timnya juga, karena ini masa yang sangat menantang buat semua pihak, jadi trust atau rasa percaya itu tuh penting banget. Kayak misalnya, nasib saya nanti habis ini gimana ya, dari karyawannya juga, terus dari perusahaannya, dari pemilik bisnis akan ada kebijakan apa ya, itu sangat penting untuk dijaga. Terus sama pelanggan juga nggak kalah penting, komunikasinya perlu terbuka. Nanti saya ada beberapa contoh juga, komunikasi sama pelanggan kayak gimana sih, kayak misalnya
karena sekarang lagi overload atau karena adanya PSBB, maka pengiriman bisa jadi tertunda atau durasinya jadi perlu lebih panjang. Nah, ini beberapa poin yang sebagai pemilik bisnis perlu komunikasiin gitu. Sama yang terakhir tentu dengan kondisi kayak sekarang, kan banyak banget ya di luar berita yang fakta memang, tapi bikin khawatir gitu jadinya. Jadi kitanya sendiri sebagai individu juga perlu mempertahankan mindset yang positif untuk kitanya, tim, dan itu bisa ditularkan juga ke pelanggan. Nah, ini beberapa manfaatnya buat jualan online yang saya percaya juga para peserta pemilik bisnis pasti udah cukup familiar juga gitu sama manfaatnya apa aja. Dan ini pertanyaan yang kita sering banget hadapin. Kalau mau go online apa aja sih yang perlu disiapin gitu. Jadi 5 poin pentingnya bisa dilihat katalog, alokasi tim, bangun komunikasi, terus manfaatkan platform untuk beriklan, sama kolaborasi sama bisnis lain. Jadi elemen penting yang pertama buat katalog, contohnya sih kayak gini. Salah satunya kalau di website, ini yang bisa pemilik bisnis lakukan, katalog yang dia bisa miliki, lalu kalau di marketplace, atau di marketplace maupun di website. Ini beberapa pilihannya. Lalu elemen lain, timnya. Gimana nih kalau mau go online? Ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan nih, foto produk, admin, desain grafis, sampai proses pengelolaan ordernya gitu. Jadi ini beberapa hal yang kita perlu perhatiin dari awal. Sebenarnya kelihatannya sih banyak gitu ya, tapi kalau dijalanin satu-satu pasti bisa kok. Elemen lainnya komunikasi yang konsisten, karena tadi kan kita punya banyak pilihan untuk berjualan. Jadi kita perlu punya identitas yang konsisten sehingga konsumen jelas nih waktu ngelihat, oh sama-sama Nature's Market walaupun tempatnya beda-beda. Nah ini tadi contoh kalau ada hal layanannya bisnis yang berubah. Lalu elemen lain untuk go online, platform yang ada untuk beriklan, bisa di Facebook, bisa di Google, bisa juga di YouTube. Jadi ini beberapa opsinya. Lalu ini kalau kolaborasi sama bisnis lain. Bayangkan kalau kita misalnya punya followers 5.000, terus kolaborasi sama 2 bisnis lain untuk packaging-nya atau untuk kartu ucapan gitu. Lalu mereka punya 5.000 followers juga, kan kalau digabungin jadinya kita punya traffic 15.000 orang gitu kan. Jadi ini pentingnya untuk kolaborasi sama bisnis lain. Kan banyak yang sekarang bilang, sekarang tuh eranya bukan kompetisi lagi, tapi kolaborasi. Nah, this is the time sih. Oke. Gitu. Lalu kalau dari Circlo, ini beberapa pilihannya yang kita bisa bantuin. Dimanapun bisnisnya jualan online, mau via website, chat, maupun marketplace, ini beberapa solusi yang kita miliki. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Trias atas paparannya yang luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman UMKM yang ada juga di grup ini, silakan deh. Ini peluang baru untuk mengubah strategi yang sebelumnya masih tradisional menjadi lebih digital gitu. Dan Circlo bisa jadi pilihan untuk pembuatan e-commerce pribadi bisnis Anda. Oke, good. Terima kasih Mbak Trias. Saya lanjut ke pemerintah dari Kementerian Koperasi, Pak Bagus Rahman. Nah, bagaimana Pak? Mungkin ada penjelasan yang bisa disampaikan di forum ini. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Dias ya. Sini teman-teman Mas Ivan, Mbak Trias ya, dan ada Mbak Putih juga ya dari Kementerian Kominfo dan para pengusaha UMKM. Saya bilang pengusaha UMKM, Mas Dias, bukan pelaku UMKM ya. Gitu ya. Karena kalau istilah pelaku UMKM itu ya dia hanya melaksanakan usahanya ya mungkin karena terpaksa gitu ya, karena memang bukan karena peluang-peluang gitu ya. Tapi kalau kita bilang pengusaha
Berarti ini para usaha mikro kecil menengah ini bagaimana bisa mereka survive gitu ya di dalam era pandemi ini gitu. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Mas Ivan, Mbak Trias ya, terkait dengan bagaimana kalau kita bisa masuk untuk jualan online. Ini kan kalau saya melihatnya ada sisi yang perlu dimanfaatkan oleh para pelaku pengusaha UMKM ataupun kita sendiri ya. Saya sebagai birokrat juga sudah WFH ya, sudah lebih dari sebulan lah, work from home gitu. Cuma kan ada istilah kalau kita terpenjara gitu ya di rumah, cuma kan hanya fisiknya saja ya, katakanlah dari sisi kreativitas, produktivitas kita harus tetap bisa produktif gitu. Ya, jadi kalau dari pemerintah sendiri ya ini sudah dari sejak awal ada pandemi COVID ya, tanggal 31 Maret pemerintah dalam hal ini Pak Presiden ini sudah mengeluarkan kebijakan ini nih ya, kita bisa sama-sama lihat ini sudah sering diinformasikan juga sebetulnya ya di berbagai media pada waktu itu. Sudah lama juga 31 Maret ya. Di sini kalau kita lihat ada beberapa alokasi anggaran ya, yang terutama yang di nomor 4 itu 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Nah, sampai saat ini pun masih terus diluncurkan gitu. Beberapa program yang sudah kita sama-sama tahu seperti BLT gitu itu sudah digelontorkan gitu ke masyarakat. Lalu di sini slide yang berikutnya saya ingin sampaikan Pak Presiden juga mengeluarkan 5 skema. Awalnya kita dari Kementerian Koperasi ada sekitar 8 atau 9 gitu ya, tapi dikerucutkan menjadi 5 skema ini untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi pengusaha UMKM. Yang pertama adalah tadi terkait dengan bantuan sosial gitu ya. Jadi kalau memang perlu langsung dibantu, ini pemerintah sudah menyiapkan. Lalu yang kedua insentif pajak. Ini juga dibebaskan gitu ya menjadi 0%. Kita tahu udah turun dari menjadi 0,5 sekarang menjadi 0% selama 6 bulan. Yang ketiga adalah masalah relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM. Ini banyak sebetulnya. Jadi lembaga-lembaga pembiayaan bagi UMKM itu banyak ya, termasuk di tempat kami, Kementerian Koperasi UKM ini ada LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir bagi koperasi dan UMKM gitu. Nah ini juga sudah ikut dalam program pemerintah itu melakukan relaksasi. Lalu yang keempat ada sekitar 23 juta dari 64 juta UMKM gitu di Indonesia. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa kalau kita bilang usaha mikro kecil menengah itu bukan hanya di Kementerian Koperasi dan UKM saja ya Mas Dias ya, tapi ada sekitar 18 kementerian yang membimbing atau membina para pengusaha UMKM ini gitu. Nah dari 64 juta ini 23 juta ini belum tersentuh gitu ya lembaga pembiayaan. Ini juga pemerintah punya komitmen untuk membantu mereka. Yang terakhir mungkin ini agak terkait ya dengan tema sekarang adalah masalah BUMN gitu yang bisa menjadi off-taker gitu untuk tahap awal lah recovery sekarang. Nah makanya di sini di sebelah kanan saya semacam menyimpulkan ya dari tanggal 29 April ini Pak Jokowi sudah meluncurkan skema ini yang dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Nah ini para pengusaha UMKM ini harus meningkatkan produktivitas gitu ya, nilai tambah produk. Kalau tadi Mbak Trias sudah menyampaikan kisi-kisinya gitu ya, bagaimana UMKM ini punya waktu ruang ya di rumah karena COVID ini untuk bisa melakukan foto produk, deskripsi produk dan komunikasi dengan customer lebih baik. Ikuti pelatihan online. Nah, ini juga bisa ya dari kita Tama sendiri ya ataupun dari pemerintah juga ada untuk pelatihan online. Lalu yang ketiga penetrasi pasar baru. Nah, ini yang tadi disampaikan juga ya sama Mas Alex ya. Ini ada istilahnya ada pemaksaan ya untuk bisa yang tadinya gaptek harus bisa gitu loh, jadi online juga, bukan hanya dari usaha UMKM, tapi konsumennya juga dia juga harus bisa akses kepada online gitu. Lalu ekosistem UMKM juga bisa dibangun begitu melalui supply chain-nya. Kalau di Jepang itu sudah biasa nih dari dulu nih sistem keiretsu ya, bagaimana membangun sinergitas gitu ya, kolaborasi tadi antara UMKM
dengan perusahaan-perusahaan besar gitu ya, menengah atau besar gitu. Lalu yang berikutnya legalitas usaha gitu. Tadi saya lihat ada pertanyaan gitu untuk masuk Bukalapak gitu. Legal usaha juga penting ini dilakukan gitu oleh para pengusaha UMKM pada era sekarang, karena kalau saya simpulkan bahwa era pandemi ini menjadi new normal gitu, artinya persiapan gitu ya, preparing gitu, hal-hal yang memang belum dilakukan oleh pengusaha UMKM saat inilah untuk bisa melakukan hal itu. Lalu yang terakhir meningkatkan kualitas pengolahan keuangan usaha gitu ya. Kalau di Kementerian Koperasi itu punya Lamikro. Kalau di BI itu ada Si Apik gitu ya. Nah itu juga bisa di-download gratis untuk bisa pengolahan keuangannya. Yang berikutnya ini yang saya sampaikan tadi, pelatihan online juga bisa difasilitasi oleh Kementerian Koperasi UKM yang websitenya edukukm.id begitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM, bisa langsung daftar begitu ya, untuk bisa mengikuti pelatihan online secara gratis. Saya juga ingin nyampaikan karena dulu saya pernah di Smesco, makanya tahu Bukalapak sebetulnya ya. Ini hebat sekali nih lonjakannya. 2016 saya punya catatan 1,6 juta nih, Mas Alex ya. Sekarang 6 juta gitu. Bahkan dari Pak Redi Utomo ya, masih ya, si Chief Strategy Officer Bukalapak itu sudah datang ke kantor kami di bulan November ya 2019 untuk bekerjasama dengan Kementerian Koperasi UKM. Kenapa? Karena Bukalapak ini komitmennya memang kepada pelaku atau pengusaha UMKM ini. Nah ini yang penting gitu, karena kita tahu bahwa ada 90% ya produk impor gitu loh di bisnis e-commerce gitu. Sementara Bukalapak ini konsen kepada UMKM. Jadi tepat sekali nih kalau kita mengajak Bukalapak pada webinar kali ini. Ini saya ingin share sedikit saja bahwa Kementerian Koperasi UKM juga punya BLU, Badan Layanan Umum, yang dari undang-undang. Jadi kalau para pengusaha UMKM ini sudah punya regulasinya ya, udah lama sih 2008, mungkin perlu direvisi gitu. Ada beberapa hal. Tapi di sini disebutkan bahwa kalau UMKM ini menghadapi selain masalah pembiayaan, untuk peningkatan usahanya adalah produksi pengolahan, pemasaran, SDM, dan desain teknologi. Nah, masalah pemasaran ini sesuai dengan mandatnya, ini adalah Smesco. Gitu. Saya pernah, udah lama sih sebetulnya 2013 sampai 2017 ya, pernah di sini. Dan saat ini saya sudah cek gitu, di 2000 tahun ini, untuk di masa pandemi ini, ada program Kakak Asuh. Pelatihan kepada 10.000 pendamping untuk UMKM nanti go online, targetnya 30.000 UMKM. Dulu saya di sana pernah melakukan langsung bisnis matchmaking antara UMKM dengan mitra Smesco, ya, pengusaha e-commerce gitu, proses kurasi langsung. Jadi langsung jadi merchant lah istilahnya. Terakhir ini hanya sharing saja karena sempat ingin mungkin lebih tahu saya hasil penyuluhan ini punya 1.235 petugas penyuluh koperasi lapangan. Selindo gitu ya. Ini juga kami membangun suatu profiling koperasi sehingga nanti di dalam bisnisnya koperasi sendiri, which is bahwa membernya itu adalah pelaku UMKM, mereka bisa bergabung dalam bisnis gitu ya, yang memang dibangun oleh mereka sendiri nih pada PPKL ini. Kita sudah punya QRIS ya, yang kita tahu bahwa BI itu sudah artinya kedaulatan sistem pembayaran ada di kita ya. Kita tidak perlu lagi yang pindah-pindahlah, uang itu ada di kita saja gitu. Gerbang pembayaran nasional di kita. Tinggal bagaimana nanti kedaulatan ekonomi rakyat ini itu meskipun dalam era pandemi ini para pengusaha UMKM yang terdampak begitu ya, cuma tidak boleh patah semangat begitu ya, karena justru di sini kesempatan untuk nanti insya Allah kalau sudah selesai next normalnya itu sudah siap gitu loh. Nah ini yang perlu disiapkan. Di sini ada Mas Alex, ada Mbak Trias yang secara teknis belajar di Bukalapak misalnya ya, terus lalu punya toko online sendiri gitu ya, dengan Siliplo itu saya pikir ini akan sangat efektif. Mungkin itu Mas Dias dari saya, makasih. Baik Pak Bagus, terima kasih banyak. Ini luar biasa dari penjelasannya dari Kementerian Koperasi bahwa ternyata pemerintah sudah memberikan banyak policy respon, banyak support untuk UMKM untuk bisa eksis di tengah-tengah pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Bagus atas presentasinya. Kemudian Mbak Putih Adelia dari Kominfo. Silakan Mbak Putih. Iya, makasih Mas.
Boleh dibantu dari host aja. Oke, Mas Daniel bisa bantu, Mas Daniel? Bisa, Mbak. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Oke, silakan Mbak Putih. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Saya mewakili Kementerian Kominfo akan sedikit menjelaskan tentang program-program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo sendiri. Next. Untuk peran strategis Kementerian Kominfo sendiri sebenarnya ada beberapa. Terkait pertama itu kita untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK. Dan yang kedua ini sesuai dengan tema dari webinar ini, di mana kita mendorong transformasi digital, terutama pada sektor ekonomi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Serta kita memperkuat ketahanan nasional dan mempersiapkan masyarakat agar siap untuk masuk ke dunia digital. Next. Nah, untuk infrastruktur itu sendiri, Kementerian Kominfo punya proyek Pelaparing dengan skema KPBU dan alhamdulillah sudah selesai paket barat, tengah, dan timurnya dan diresmikan pada bulan Oktober tahun 2019, sehingga sudah terhubung jaringan internet fiber optik di 514 kabupaten kota. Nah, namun tetap kita punya PR lagi, yaitu untuk fasilitasi akses langsung ke konsumen atau ke masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga harus membangun BTS microwave untuk mendukung penyebaran akses internet. Dan bahkan Kementerian Kominfo sendiri sedang fokus untuk pengembangan 5G, dan itu butuh penataan frekuensi. Selanjutnya juga kita untuk menjangkau daerah-daerah 3T, maka akan dibangun high throughput satelit, yaitu dikenal dengan satelit Satria. Next. Nah, sebenarnya bicara tentang transformasi digital itu adalah bicara tentang proses, di mana proses itu didukung oleh beberapa fondasi, ya tadi infrastruktur itu sendiri. Lalu yang kedua itu adalah masalah regulasi. Dan untuk regulasi sendiri sebenarnya Kementerian Kominfo sudah mengeluarkan beberapa peraturan, terutama terkait penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta yang sedang disusun yaitu sedang diproses yaitu adalah rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Serta ada beberapa transformasi digital yang akan masuk ke daerah government, di mana kita juga sudah mengundangkan tentang, pemerintah sudah mengundangkan tentang Perpres SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres 1 Data, dan Perpres 1 Peta. Nah, semua itu adalah pilar dari untuk digital transformasi, yaitu untuk mendukung yang namanya ada 3 pilar. Pertama itu digital citizen, di mana kita ingin mengembangkan masyarakat itu agar berdaya dan mencapai potensi terbaiknya. Jadi intinya adalah masyarakat itu produktif. Nah, yang kedua itu adalah digital ekonomi. Digital ekonomi itu jadi artinya ekonomi dan proses aktivitas bisnisnya itu sudah berbasis teknologi digital. Dan begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah juga akan mengadopsi teknologi sehingga standarisasi dan pelayanannya itu sudah berbasis teknologi informasi. Next. Nah, sebenarnya Kementerian Kominfo ada program dari tahun 2017 dan hingga tahun 2019 dan akan dilanjutkan di tahun 2024, di mana fokusnya adalah untuk membantu UMKM naik kelas. Ada beberapa tahapan UMKM Go Online ini, di mana yang pertama itu onboarding. Pada tahun 2017 hingga tahun 2019 kita fokus di tahap onboarding. Dan ini didukung oleh marketplace dan beberapa kementerian lembaga serta digital payment, sehingga nantinya kita bisa membantu pelaku UMKM untuk bertransformasi dari offline menjadi online. Dan serta untuk mensosialisasikan tentang cashless payment.
Nah, bentuk kegiatannya itu ada roadshow, ada gerebek pasar. Di tahun kemarin kita fokus gerebek pasar, jadi kita membantu pelaku UMKM mikro, pedagang pasar, kita jemput bola satu-satu, kita dampingin untuk mereka menggunakan marketplace. Dan kita juga melibatkan marketplace lokal, yaitu contohnya Titipku, Tumbasin, serta kita melaksanakan yang namanya Ramadan Express dan kemitraan. Dengan dilakukannya onboarding tadi, maka kita mengharapkan UMKM tadi bisa naik ke step-step selanjutnya, yaitu active selling dan meningkatnya transaksi, lalu bisnisnya pun menjadi naik kelas dan bahkan mereka bisa go internasional. Next. Selain itu ada beberapa program yang bisa diikuti oleh teman-teman pelaku UMKM yang mengikuti webinar ini, yaitu ada namanya Digital Talent Scholarship. Nah, Digital Talent Scholarship ini sudah dilaksanakan dari tahun 2018 dan hingga tahun 2020. Teman-teman bisa mengikuti untuk digital entrepreneurship, yaitu ditujukan bagi ibu-ibu rumah tangga yang minimal usianya 21 tahun, dia punya smartphone, punya produk, dan mereka akan diajarkan untuk menjadi UMKM yang bisa menggunakan teknologi. Di tahun ini kita punya target peserta yaitu 22.500 dan pelatihan itu akan berlangsung selama 2 hari dan bisa dikunjungi di websitenya yaitu digitalent.kominfo.go.id. Dan selanjutnya, next. Selanjutnya kita juga punya program siberkreasi. Siberkreasi ini adalah kita membantu untuk meliterasi masyarakat. Salah satu mungkin yang sudah sering digunakan oleh masyarakat sendiri yaitu stophoax.id, karena memang internet itu bisa digunakan dalam dua sisi, baik yang positif maupun negatif. Nah, untuk kita mengecek fakta-fakta yang untuk publik, maka kita bisa mengecek di stophoax.id. Di siberkreasi ini juga ada program namanya Batik Cyberkreasi, di mana diajarkan untuk seni batik. Dan beberapa di literasidigital.id ada repository pengetahuan literasi digital. Nah, itu bisa jadi acuan bagi teman-teman UMKM untuk mempelajari bagaimana cara untuk mengadopsi teknologi dengan lebih baik. Selanjutnya. Oke, ya. Slide terakhir ya. Jadi memang untuk program-program Kementerian Kominfo tadi, kita memang berkolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga dan diharapkan program-program ini bisa diikuti oleh UMKM-UMKM di sini dan bisa membantu untuk pengembangan ekonomi digital. Oke. Sudah, Mbak Putih? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Putih dari Kementerian Kominfo. Baik, saya akan tanya ke beberapa panelis. Melihat pandemik ini, tentu saja pandemik ini memberikan dampak terhadap pengusaha-pengusaha UMKM. Dari masing-masing panelis mungkin bisa sharing. Kira-kira peluang apa sih yang bisa kita ambil di era pandemik COVID-19 ini? Mungkin dari Mbak Trias dulu. Yap, terima kasih Mas Dias. Beberapa pembelajaran yang kita dapatkan sih malah dari teman-teman yang punya bisnis ya. Jadi kalau di Circlo kita sebut SMB itu small medium brands. Small medium brands. Oke. Okay. Jadi dengan begitu kita ngomongnya bisnis-bisnis ini, para UKM ini mereka tuh punya aspirasi untuk punya brand sendiri. Jadi teman-teman yang punya bisnis ini, beberapa pembelajaran mereka sendiri punya kesadaran yang cukup tinggi. Kayak tadi 5 poin pembelajaran dari para pemilik bisnis gitu. Satu, mereka juga memperhatikan kondisi kesehatan dari timnya, terus secara operasional bisnis juga jadi lebih hati-hati, lebih teliti lagi gitu dari sisi stoknya, terus memproses order, dan sangat updated dengan kondisi dan policy atau kebijakan dari pemerintah kayak PSBB atau beberapa keleluasaan lain.
Cuma satu hal yang kita sangat kita sangat kagumi sih dari pemilik bisnis ini adalah menjaga komunikasinya dengan konsumen, itu mereka baik sekali. Apalagi kalau udah go online gitu, kebetulan kalau di Circlo kita banyak serve-nya kan yang memang udah go online nih. Jadi teman-teman yang sudah go online ini, mereka bisa build komunikasi yang sangat kayak teman gitu sama konsumennya. Jadi update di Instagram, di website, dan di WhatsApp-nya. Oke. Siap. Baik, terima kasih Mbak Trias. Kalau Mas Ivan, Mas Alex mungkin? Halo. Halo Mas Alex, videonya nggak kelihatan dia berkelihatan. Ya, Mas mungkin bisa diceritakan kembali peluang-peluang apa sih yang bisa diambil di era pandemi COVID-19 ini sehingga pengusaha UMKM ini bisa belajar nih. Kalau bicara peluang sih sebenarnya banyak sih Mas. Kayak tadi saya mention, orang-orang udah mulai geser nih budayanya nih. Dan mungkin bisa belajar juga dari Jerman juga sih. Jadi Jerman itu begitu PSBB-nya selesai, perilakunya nggak berubah. Jadi mereka nggak langsung datang ke mall, enggak. Belanjanya tetap online. Jadi itu mereka udah tahu enaknya belanja online, ya mereka bakal tetap lakuin sih sebetulnya. Jadi ini ya potensi buat keeping your customer juga. Oke. Ada pertanyaan juga nih dari Mbak Pemas ini. Mas Manaik Simamora. Kalau misalnya di Bukalapak itu nggak harus jadi PT kok. Nggak harus jadi CV atau gimana, atau bahkan jadi koperasi. Tapi semua orang bisa masuk ke Bukalapak buat berjualan. Semua orang, semua badan usaha, semua badan hukum bisa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu udah jadi PT atau CV atau apapun gitu, ya udah ada badan hukumnya atau badan usahanya, malah bisa lebih level up lagi. Bisa masuk ke buka mall. Mall itu kayak official store-nya di Bukalapak. Jadi orang-orang bakal lebih tertarik lagi buat belanja karena tahu itu barangnya bagus di situ, dan juga ada promo-promo khusus yang bahkan kita buka hanya untuk yang dibuka mall. Jadi mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik Mas Ivan Alex. Jadi tadi yang saya coba rangkumkan harus ada shifting mindset nih dari pengusaha UMKM untuk mengubah ke digital. Memang tidak mudah, tapi ini waktu yang tepat untuk ke arah sana karena peluang-peluangnya semakin lebih besar. Nah, kaitannya dengan legalitas nih penting juga. Mungkin dari Pak Bagus Rahman, sejauh mana sih Pak sebenarnya legalitas itu penting bagi UMKM? Urgensinya seperti apa Pak Bagus? Dan mungkin bisa dijelaskan terkait dengan regulasinya. Ya, terima kasih Mas Dias. Ya betul disampaikan Mas Alex ya, gitu. Tentang keterangan dari si pengusaha UMKM itu perlu juga diketahui tentunya kan oleh pihak e-commerce gitu. Nah, di dalam aturan di Indonesia, di sini kan ada badan usaha gitu, ada juga badan hukum gitu ya. Jadi sebetulnya badan usaha yang berbadan hukum itu cuma dua ya, PT atau koperasi gitu, karena dia di dalam akte notarisnya itu ada lembar berita negara yang diumumkan gitu. Tapi di luar itu kan ada usaha dagang, ada firma gitu ya. Bahkan kalau untuk usaha mikro ya, ini pemerintah sebetulnya sudah lama juga sih mengeluarkan cukup sertifikasi dari camat begitu ya, pendaftaran usaha mikro ini gitu. Bahkan di dalam beberapa usaha ya di level pertanian itu cukup surat keterangan saja gitu. Jadi intinya bahwa adanya informasi terkait dengan usaha di para pengusaha ini penting gitu. Pertama tentunya untuk yang nanti akan bermitra gitu ya. Yang kedua untuk pemerintah sendiri, ini kan terkait dengan data ini 64 juta yang saya sampaikan tadi, yang memang di pemerintah ini BPS ya, yang memang menjadi pusat data dari semuanya. Cuma secara detailnya, apalagi kita bicara UMKM, gitu, usaha mikro yang
jumlahnya dari 64 juta itu yang paling besar ya, 98% gitu. Itu banyak yang mungkin pindah-pindah gitu, kadang usahanya ini nanti pindah lagi begitu ya. Nah, ini yang sebetulnya perlu juga ada pendataan, bukan saja nanti berguna bagi pihak mitra, tapi juga treatment yang kita lakukan kepada para pelaku atau pengusaha itu juga penting gitu. Saya juga ingin menjawab nih, ada pertanyaan ya dari peserta gitu. Sama sih tadi Manesi Mamora gitu ya. Cuma kalau di pertanyaan pertama ini barangkali memang tadi Mbak Putih sudah menjelaskan ya terkait dengan skema atau program gitu dari pemerintah untuk transformasi digital gitu ya pengusaha UMKM di sini. Cuma ingin saya tambahkan mungkin dari Kementerian Koperasi UMKM kita punya program sudah lama sebetulnya yang namanya WP, Wirausaha Pemula. Nah, program ini Wirausaha Pemula ini ada 2 deputi. Saya di deputi kelembagaan, ada 2 deputi bidang pengembangan SDM untuk pelatihannya, ada deputi bidang pembiayaan untuk memberikan bantuannya gitu loh. Itu untuk para istilah sekarang kan kerennya startup ya. Cuma startup kita kan cenderung ke digital gitu ya. Startup itu ya para pengusaha yang baru mulai begitu. Nah, ini bisa mendapatkan dana hibah begitu ya. Memang besar ya sekitar 12 juta, 13 juta, tapi mereka perlu di training dulu gitu. Nah, nanti akan mendapatkan. Ini kalau ditanyakan tadi oleh penanyanya, ini salah satu skema yang bisa dimanfaatkan gitu, oleh para pengusaha. Target seperti apa? Posisi capaian bagaimana? Ini persoalannya memang ada bukan kendala ya, memang mau nggak mau pemerintah harus mendahulukan masyarakat ya, bahwa pemotongan anggaran cukup besar gitu ya di seluruh kementerian gitu. Jadi targetnya kan ada 2.500 ya WP gitu, Wirausaha Pemula, barangkali ada penyesuaian kembali, tapi intinya pemerintah hadirlah untuk bisa kepada masyarakat untuk memanfaatkan akses lah dibutuhkan. Mungkin itu ya. Dari sisi peluang tadi ya, peluang ya. Saya kok berpikir begini ya. Ini saya kebetulan juga nggak tahu kalau Mas ini masih ada pendek rambut saya, ada gondrong loh rambutnya nih. Tunggu, nggak ada tukang cukur yang datang ya ke rumah ya. Padahal harusnya ini kesempatan baik itu ya. Ini nih harus didatangi gitu. Ya tadi kan social distancing, orang di rumah, orang belanja gitu kan nunggu gitu ya. Tanya juga harus bisa didatangi, datang ke rumah gitu. Tapi pakai APD Pak ya? Iya, ya pakai sarung tangan aja lah. Ini kan gitu kan. Soalnya nggak ada yang mau datang ke tukang cukur gitu. Ya kan. Nah, ini yang harus jemput bola istilahnya ya. UMKM ini harus bisa melihat peluang-peluang yang sebetulnya masyarakat ini lagi menunggu gitu. Memang paling banyak kebutuhan pokok ya gitu. Nah, ini juga dilakukan gitu. Saya punya penyuluh di Cianjur malah dia pakai WA aja, pakai WA itu belanja, ngumpulin di salah satu produsen itu gula segala macam, bikin WA grup ibu-ibu, udah muter itu belanja. Jadi itu simple sekali. Kalau kita bilang digital kan tidak harus e-commerce itu kan banyak gitu ya. Betul. Macamnya gitu loh, dengan WA group cukup bisa juga dilakukan. Bisa gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, jangan karena WFH terpenjara fisik, terpenjara mental juga. Nah, ini yang itu poin penting harus dikelola ya. Ini harus produktif, harus kreatif, harus melihat peluang-peluang. Tentunya perlu adanya satu kemitraan ya. Kolaborasi. Menarik Pak Bagus. Tadi peluangnya ini ya, barbershop tapi datang ke rumah ya Pak ya. Tapi kebutuhan untuk Zoom juga mungkin ada edit rambut foto gitu Pak ya. Sudah ada sih cara memotong rambut, cuma kan susah kalau sendiri ya. Oke. Baik, menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Kita boleh terpenjara di rumah, tapi mindset-nya tidak boleh terpenjara, gitu ya. Oke, selanjutnya Mbak Putih. Silakan Mbak, kira-kira peluang apa sih yang bisa kita tangkap di era ini Mbak, kalau dari Kominfo? Sebenarnya peluangnya justru tinggi di saat sekarang ini, di mana masyarakat, jadi sebenarnya COVID-19 ini akhirnya membuat akselerasi untuk implementasi ekonomi digital, transformasi digital itu sendiri. Di mana masyarakat udah nggak canggung lagi nih, kayak sekarang nih video conference, menggunakan Zoom, dan kita bahkan kerja menggunakan Zoom, dan
anak-anak pun di rumah pun menggunakan Zoom. Jadi sebenarnya peluangnya sangat tinggi. Namun itu kembali lagi bagaimana cara kita untuk selain kita terkait untuk masalah tadi, cuma kita juga harus penting adalah masalah perlindungan data kita. Nah itu, jadi kita, walaupun kita misalnya menggunakan platform-platform digital, tapi kita tetap sebagai individu juga harus bisa melindungi data pribadi kita. Nah itu mungkin poin yang kedua. Lalu sebenarnya dengan adanya dengan adanya pandemik ini, sebenarnya justru juga ada kajian dari McKinsey bahwasanya jumlah UMKM go online itu di tahun 2022 itu akan sekitar 23 juta. Nah, artinya sebenarnya dengan ini mungkin juga dipercepat. Sebenarnya itu kan dari proyeksi mereka. Jadi otomatis dengan ini masyarakat pun akan banyak bertransformasi dari awalnya offline menjadi online. Ya. Oke, terima kasih Mbak Putih. Jadi saya juga ingin menyampaikan ke seluruh audiens peserta, Anda bisa mengetik pertanyaan-pertanyaan Anda di Q&A. Nanti akan kita jawab, kita pilih, kita jawab oleh para panelis. Baik, terima kasih Mbak Putih atas feedback-nya dan tambahan-tambahan informasinya. Nah, selanjutnya yang mungkin saya ingin tanyakan sebelum kita masuk ke audiens selanjutnya. Nah, persiapan apa sih yang harus dilakukan ketika saya mau nih memulai untuk berbisnis digital? Apa sih yang harus saya persiapkan? Apa sih yang harus saya pelajari untuk itu? Tadi Mbak Tria sudah menyampaikan, ayo bangunlah komunikasi yang baik dengan customer gitu ya, dan lain-lain. Nah, mungkin ada tambahan-tambahan lain kalau kita ingin menjadi pelaku digital, pebisnis digital, apa sih yang paling bisa dilakukan? Saya mulai dari Mas Alex. Yang seperti apa sih yang biasanya sukses, Mas, pelaku digital itu? Kalau ini bakal ada presentasi satu lagi sih. Kebetulan ada saya, bentar ya. Oke, menarik ya. Ya. Oke. Agak cepat aja lah ya. Nih, ini alasan utamanya kenapa suatu startup gagal. Basically usaha apapun sih sebenarnya sih, karena nggak ada market need-nya sebenarnya. Jadi semua orang mungkin bisa bikin pempek, tapi apakah semua orang butuh pempek dan pempek yang kayak gimana yang masyarakat butuh kan sebenarnya itu yang kita tahu. Jadi kalau memang mau laku ya harus produk sama marketnya harus fit. Caranya gimana? Kita ambil contoh pempek deh. Kita bangun pempeknya. Tapi jangan lupa juga diukur. Kadang-kadang itu orang itu suka salah ngukurnya. Jadi kalau misalnya saya bikin produk tuh, saran saya jangan tanya ke keluarga, jangan tanya ke teman-teman. Pasti bias. Pasti bias. Jadi kalau keluarga pasti bilang, oh enak. Atau misalnya kalau teman-teman lebih seneng cengin, ngapain ini dijual kagak enak gitu kan. Tapi ditanya salahnya apa? Ya nggak tahu, pikir saya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya setelah di-build, di measure-nya itu jangan ke mereka, tapi langsung ke konsumen akhirnya yang memang ditarget. Habis itu, dari situ kita jadiin masukan, kita belajar. Dari pembelajaran itu, kita bangun buat bikin produk yang lebih baik sebetulnya. Gitu. Baik, Mas Alex. Jadi kalau saya simpulkan, kalau mau jadi pelaku digital ya basically mereka harus bikin apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang gitu ya. Ya, produknya harus ada dulu sebenarnya. Jangan mikir kayak misalnya packaging dulu, harus bikin PT dulu, segala macam. Kelamaan ya. Bikin dulu produknya, jual
masuk ke end customer-nya, ntar kan ketahuan tuh apakah produknya laku atau enggak, improve atau enggak, dan ternyata bisa jadi ketahuan nih produknya bisa enak. Oke. Ternyata tapi masalahnya bukan di masalah produk atau bukan masalah di produk, bentuk produknya atau rasanya, tapi bisa jadi masalahnya ternyata saya kurang cepat responsnya. Saya cepat ngebungkus packagingnya. Saya tunggu 2-3 hari dulu baru saya ngepak. Itu kan juga jadi masalah kan. Dari situ justru orangnya bisa belajar sebetulnya. Yang paling utama itu produk market fit. Produk market yang fit gitu ya. Oke, terima kasih. Yang pasti cocok. Oke, dan terus mau belajar. Oke, kalau ke Mbak Trias, Mbak, dari pengalaman-pengalaman dari customer-nya Circlo sekarang, kira-kira pelaku digital yang seperti apa sih Mbak yang sebenarnya sukses, Mbak? Pelaku digital yang sebenarnya sukses ya. Yang pasti sih pertama mungkin nyambung sama tadi Mas Alex, tentu dari pelaku bisnisnya, dia suka sama yang dilakukan. Kita selalu tanya hal ini sama para pemilik bisnisnya ya. Kenapa kamu milih ini? Kenapa menurut kamu apa sih yang bikin sukses pada akhirnya? Ujung-ujungnya jawabannya kalau tarik benang merah adalah karena dia suka ngelakuin itu. Jadi dia melakukan itu dengan hati, sesuai passion-nya, entah itu makanan, entah itu fashion, aksesoris, atau hal yang lainnya, itu memang sesuai sama yang dia suka. Karena dia suka, mau kerja sampai tengah malam, mau kerja weekend, mau lagi balas WA juga cepat ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi satu itu dulu sih. Lalu yang kedua, dengan jualannya online gitu, kan kita maunya go online nih semuanya. Kalau memang mau ke online, maka semua aspek yang perlu diperhatikan itu perlu mengarah ke online juga. Jadi dua hal yang jadi kunci menurut saya adalah satu itu konten, investasi di konten, betul. Bikin gambar-gambar yang menarik lewat Instagram untuk sosial media dan lain-lain ya. Betul. Nah, ini Mbak Putih langsung ngangguk-ngangguk nih. Jadi memang kalau kita belanjanya online, hal yang pertama jadi interaksi poin interaksi pertamanya adalah kontennya kan, sosial media kita atau yang dikirim via WhatsApp atau di marketplace-nya atau di website. Jadi itu kunci utamanya. Dan konten itu cuma bisa bagus kalau satu tadi kita tahu apa yang kita mau dan kita suka juga ngelakuinnya. Jadi ngelakuinnya tuh dengan hati. So invest di konten. Jadi kalau di digital e-commerce, konten menjadi sangat penting. Jadi harus ada divisi khusus nih untuk mikirin itu. Mungkin ibu UMKM, saya nggak bisa bikin konten. Mumpung WFH, anak-anaknya di rumah, anak-anaknya disuruh bikin konten ya. Iya, nah kalau udah ngomongin ngerjainnya, opsinya dua sih. Antara belajar buat ngerjain sendiri, apalagi sekarang kita harapannya bisa lebih produktif ya dengan punya lebih banyak waktu. Atau opsi lain, kalau budgetnya ada, bisa juga mengkaryakan orang. Kan sekalian menggerakkan roda perekonomian ya. Jadi semuanya terlibat ya. Betul. Gitu sih. Terima kasih Mbak Trias, menarik banget apa yang disampaikan. Saya mau ke Pak Bagus dulu. Sebagai penyuluh pasti punya banyak pengalaman Pak menghadapi UMKM-UMKM. Nah, UMKM yang mudah untuk diajak sukses dan yang sulit banget dari dulu ya gitu-gitu aja Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak ke kita. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh saya bahwa yang pertama itu adalah bukan masalah modal sebetulnya ya, tapi dari mentalnya UMKM itu sendiri gitu. Jadi kalau memang untuk menjadi, nah sekarang begini, dia mau jadi produsen atau mau jadi reseller kan gitu ya. Kalau dalam ini juga menjadi persoalan juga gitu. Karena tidak semua juga sih orang punya kemampuan untuk memproduksi. Kalau tadi Mas Alex bilang, yang penting bikin produksi gitu loh. Tapi ternyata dia nggak punya entrepreneurial skill-nya, sehingga dia nggak ngerti desain segala macam gitu ya. Ini perlu ada kolaborasi memang di situ. Cuma kalau misalnya dia hanya reseller saja kan berarti dia hanya menjual saja begitu ya. Tapi
kita harapkan sih pemerintah banyak orang-orang menjadi produsen di situ ya, meskipun tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Trias ya masalah power of content, tapi kalau sudah bicara online juga harus ada dia kapasitinya berapa gitu ya, kapasiti dari produk itu gitu. Nah kalau tadi Mas Dias sebenarnya penyuluh saya sih bukan penyuluh UMKM secara khusus ya, penyuluh koperasi, meskipun memang anggota koperasi ya UMKM juga, tapi lebih pada kelembagaannya Mas Dias. Kelembagaannya ya. Dari sisi bagaimana dia menyelenggarakan keuangannya ya, bagaimana secara tata struktur organisasinya begitu ya. Kalau kita bicara UMKM ini kan banyak sektornya gitu. Ada pertanian, kehutanan, semua yang saya bilang tadi kan ada 18 kementerian ya yang ngurusin UMKM, banyak sekali gitu. Kalau kita mau masyarakat mentally kan mungkin Kemenko PMK ya salah satu kementerian koordinator yang menggabungkan seluruh kementerian ya dari beberapa penyuluh pendamping gitu, karena kan pendamping kalau di penyuluh saya kan adanya di sampai level kabupaten gitu ya, tapi kalau penyuluh desa gitu ya itu Kementerian Desa itu sampai ke desa gitu, pertanian juga dari level kecamatan sampai desa juga ada. Nah ini yang memang beberapa kementerian punya target sendiri-sendiri, tapi pada saat di lapangan mereka kolaborasi lah gitu ya, hulu ke hilirnya. Kalau di tempat saya ini masalah kelembagaannya, jadi kalau sudah ada produk itu katakanlah petani, nah ini bagaimana dia dijual gitu. Nah koperasi ini sebagai legalitas formalnya bisa menjual itu gitu ya, gudang gitu, resi gudang, sistemnya dilakukan gitu. Nah ini yang penyuluh saya kawal gitu. Kalau dari umumnya ya barangkali teman-teman di Mas Alex ini yang sering ketemu lah dengan konsistensi dari para merchant ini ya, yang menurut saya sih tetap harus learning by doing gitu. Saya bilang tadi di awal, belajarlah, mungkin mereka masuk dulu ke e-commerce gitu ya, menjadi merchant gitu. Tapi mereka juga harus belajar juga punya toko online sendiri gitu. Nah ini kali Mbak Trias gitu ya yang bisa mendampingi supaya punya toko online gitu, dan paling penting komunikasi sebetulnya juga paling penting itu komunikasi, karena jangan sampai nanti ada konsumen yang katakanlah dia mau bertanya tentang produk itu gitu, ini responnya lambat gitu. Nah ini juga gitu ya di dalam bisnis e-commerce ya, selain masalah kedalaman produk dan seterusnya lah. Mungkin itu ya. Terima kasih Pak Bagus. Mbak Putih, nah ketika misalnya bertransform menjadi pengusaha digital atau pelaku ekonomi digital gitu ya, tadi sempat disampaikan juga tentang misalnya cyber security dan lain-lain. Nah, ada nggak sih clue-clue yang terjadi sekarang yang mungkin terjadi fraud ketika transaksi, dan apa yang harus dipelajari ini oleh pelaku digital agar terhindar dari masalah-masalah tersebut? Sebenarnya untuk masalah tadi fraud dan hack atau data breach itu sendiri, kita sebagai individu pun, bukan hanya sebagai pelaku UMKM, ada beberapa tips dan trik sebenarnya. Ini sebenarnya dari BSSN, karena yang untuk lembaga yang terkait keamanan cyber ini ada di BSSN. Maka pertama itu adalah keamanan untuk dalam hal kita menggunakan aplikasi atau platform digital. Pertama, waspada terhadap social engineering. Nah, itu clue yang pertama. Misalnya kita dikasih link-link, nggak asal langsung klik aja kalau kita nggak kenal dari mana, jadi nggak usah langsung klik. Lalu yang kedua itu di mana kita melakukan pengamanan internet di rumah. Misalnya nih kita biasanya kan mungkin ada yang pakai mobile internet, lalu ada yang pakai WiFi, ada yang pakai misalnya fiber optik. Nah, koneksi internet tadi itu pastikan ketika kita membeli router tadi, seharusnya router tadi itu kita ganti passwordnya. Biasanya orang kadang-kadang beli router, passwordnya nggak diganti, jadi passwordnya nggak pernah ganti ya. Iya, nah itu juga beresiko juga gitu. Nah, misal kayak kita mau menggunakan Zoom pun sebenarnya juga ada beberapa panduan gitu, sehingga tidak bisa orang mengintervensi masuk gitu. Nah, lalu yang ketiga itu yang pasti yaitu membuat password yang kuat. Jadi ada beberapa trik-trik untuk manajemen password yang kuat.
di mana menggunakan misalnya huruf besar, huruf kecil, lalu minimal 8 spasi gitu. Nah, lalu yang keempat itu semua software itu sudah update. Nah, jadi software itu kita update, kita kalau perlu di automatic setting sehingga nanti langsung terupdate softwarenya. Nah, lalu yang terakhir itu ya pasti lindungi akses dari yang orang lain gitu. Jadi misalnya ini kita akun dari marketplace kita, jadi yang mengakses ya diri kita sendiri gitu. Ya. Jadi itu beberapa tips dan trik. Mungkin tadi ada pertanyaan ya Mas ya? Boleh. Dari Mbak Citra Novianti, mungkin saya jawab ya. Novianto, mohon maaf. Yang bertanya yaitu ada keinginan daerahnya itu untuk membangun proses jual beli yang menjadi digital base. Jadi intinya daerahnya mau membangun e-commerce sendiri. Nah, sebenarnya Kementerian Kominfo itu dalam beberapa programnya itu melibatkan marketplace, baik yang top marketplace maupun marketplace lokal. Nah, dalam hal ini kita tidak menentukan apakah menggunakan platform apa. Jadi itu kembali ke pelaku UMKM itu sendiri. Bahkan waktu kita melakukan gerbek pasar di beberapa kota, itu setiap pelaku UMKM dia memilih sendiri nih, saya mau masuk ke marketplace ini. Nah, si Pandu di kita ada pendamping kita, mereka langsung membantu untuk mengonboardingkan mereka ke marketplace yang mereka inginkan. Jadi kita nggak bisa nunjuk memang ini dia harus masuk platform ini. Jadi memang itu kembali ke pelaku UMKM itu sendiri, mana yang dia kira produknya itu lebih cocok masuk ke marketplace tertentu. Nah, untuk yang pasar memang untuk makanan basah kita melibatkan yaitu Tumbasin. Tumbasin itu adalah salah satu startup hasil dari program Kominfo 1000 startup. Nah, itu fokusnya adalah digitalisasi pasar tradisional. Jadi dia bangun ekosistemnya, tapi dia khusus produk basah. Nah, saat sekarang sih memang kan dibutuhkan produk basah, dan bahkan kemarin ini Link Aja juga berperan, Mas. Jadi Link Aja kerjasama sama Kominfo, mereka membentuk namanya, jadi mereka tunjuklah orang, ada satu orang yang akan menangani 6 pasar. Jadi nanti dia akan membelanjakan. Nah, nanti setelah itu nanti untuk pengiriman pun bisa melalui ojek online. Nah, jadi digital platform pembayaran non tunai pun sudah mulai membantu untuk digitalisasi pasar. Nah, jadi ada beberapa banyak marketplace yang bisa digunakan oleh daerah, itu kembali ke daerah masing-masing. Kayak kemarin kita sama Kota Bogor, mereka bangun sendiri. Mereka bangun marketplace sendiri. Jadi sebenarnya itu kalau dari sisi Kominfo adalah yang paling penting adalah bahwasanya itu mempercepat untuk transformasi digital tadi. Iya. Ya. Baik, menarik sekali Mbak Putih apa yang disampaikan. Ya. Jadi memang ini menarik nih, bahwa marketplace itu pilihannya banyak, membuat website e-commerce juga banyak, tapi tentu saja perlu dipikirkan bagaimana security-nya, ya Mbak, maintenance-nya, dan lain-lain. Oke. Baik, terima kasih Mbak Putih. Oke, kita akan coba membaca pertanyaan-pertanyaan dari audiens, dan mungkin ini bisa dibantu dijawab oleh panelis-panelis. Baik. Teman-teman lain yang masih belum punya kesempatan, silakan ketikkan pertanyaannya di Q&A dan kita akan coba bantu jawab. Oke, saya akan coba bantu membacakan pertanyaan dari Mbak Nuni Anggraini Puspita. Ini pertanyaannya banyak nih ya. Oke, perkenalkan saya Nuni Anggraini, saya sebagai inkubator dan small and medium enterprise yang tugasnya mendampingi Bapak Ibu UKM dari salah satu program CSR perusahaan swasta. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. 1. Dalam proses pendampingan UKM, adakah saran agar marketplace itu terkesan mudah bagi UKM? Karena UKM bukan dari kalangan yang muda dan melek teknologi saja, namun ada Bapak Ibu yang belum paham mengenai marketplace. Nah, itu nomor 1 pertanyaannya. Ada nggak nih sarannya nih? Gitu. Kemudian yang kedua, menurut Pak Bagus, UKM itu harus fokus dengan satu jenis produk saja atau bisa berbagai macam produk, Pak? Mengapa demikian? Kemudian yang ketiga, bersediakah Bukalapak dan Circlo, ini nggak pakai W ya, mungkin secara langsung memberikan materi kepada UKM kami. Mohon berkenan, ada nomor teleponnya di sini. Oke, kita jawab yang pertama dulu.
Jadi pertanyaannya, kalau saya mendampingi UKM nih, pilihan-pilihan marketplace-nya itu harus seperti apa sih? Atau saya harus buat website sendiri? Atau saya harus jual lewat sosial media mungkin? Mungkin bisa dibantu oleh Mas Alex. Oke, ini mungkin bisa jawab beberapa hal sekaligus. Ini juga saya lagi sambil scroll up juga. Ya. Lihat-lihat pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya mungkin bisa disummarize, harus bikin sendiri atau enggak? Kalau saya kayak gini. Ini yang dibikin sama Purbalingga. Ini masuk page-nya Bukalapak. Ini jadi Tuka-Tuku Purbalingga ini adalah proyek Kabupaten Purbalingga, dan kayak Bapak Ibu lihat ini produknya macam-macam. Ya, ini juga mungkin sekalian sapu jagat aja lah saya jawabnya ya. Apakah produk atau enggak? Jawabannya enggak. Jadi kalaupun misalnya Bapak Ibu misalnya mau jual batik, kalau mau jual batik, ya jangan cuma satu batik, satu motif doang, tapi juga multiple motif. Habis itu dibikin, ada yang jadi celana, ada yang jadi baju, ada yang jadi rok, ada yang jadi apa. Jadi satu produk oke, tapi habis itu dikembangin jadi berbagai macam jenis produk. Kenapa? Karena makin macam-macam itu sebenarnya makin bagus, supaya lebih mudah buat dicari oleh mesin pencari kita sebenarnya. Orang-orang jadi lebih gampang nyarinya. Otomatis lebih laku juga, kemungkinan laku juga lebih besar. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saya harus ikut marketplace atau enggak? Saran saya adalah ikut marketplace dulu. Kenapa? Dari situ sebenarnya Bapak Ibu bisa belajar nih. Oh, ini masalah toko saya di mana sih sebenarnya? Kalau misalnya Bapak Ibu bikin multiple channel sekaligus, nanti kebingungan sendiri. Kebingungan sendiri, ini harus fokusnya di mana, gimana. Terus juga datengin trafficnya gimana. Karena tadi saya udah sempat share, jumlah penggunanya Bukalapak itu 92 juta. Kalau misalnya logika yang sama dipakai buat Bapak Ibu bikin situs, tentunya butuh biaya yang besar, butuh effort yang besar juga buat bawa puluhan juta supaya bisa lihat page Bapak Ibu kan sebetulnya. Jadi saya kalau ditanya better bikin website dulu atau bikin marketplace, saya dengan yakin bilang marketplace. Bukan karena saya dari Bukalapak ya, bukan karena saya Bukalapak. Ya, itu memang kondisinya seperti itu. Kemudian bikin di marketplace pun gratis ya Mas ya istilahnya? Ya, bikin marketplace pun gratis. Oh benar juga. Ini juga jadi satu hal. Bikin website itu nggak gampang sebetulnya. Benar, bisa pakai hosting gratis. Tapi kalau mau kredibel kan, satu, hostingnya harus bayar. Dua, nggak semua orang itu punya darah seni gitu loh. Jadi taruh barnya di mana, buat belinya di mana, terus fotonya kayak gimana, user interface-nya kayak gimana. Jadi ya malah buang waktu dan makan waktu yang sebenarnya waktu tersebut bisa dipakai buat ngegedein toko yang di marketplace. Mbak Dwi ini nanya, apakah di tengah pandemi ini ada yang tutup atau enggak? Jadi di tengah pandemi ini bisa dibilang ada 3 jenis. Ada 3 jenis pelapak. 1 yang tiarap, 2 yang memanfaatkan situasi secara berlebihan, 1 lagi yang inovasi. Kita bahas yang tiarap dulu ya. Saya rasa ada pelapak-pelapak yang punya mindset, udahlah lagi kayak gini ngapain saya jualan. Kalau yang kayak gitu, biasanya kita motivasi mereka, kita encourage mereka. Tapi ada juga yang memang yang pelapak-pelapak itu yang memanfaatkan situasi. Contoh misalnya pada waktu dulu awal-awal yang masker harganya bisa jutaan. Ya. Kalau kayak gitu,
itu kita langsung eksekusi, kita matiin iklan mereka, kita matiin usernya juga. Habis itu yang satu lagi yang inovasi. Justru yang inovasi-inovasi itu yang bakal dapat omset banyak. Karena ya tadi saya bilang perilakunya orang mulai berubah, terus juga orang-orangnya itu juga jadi makin tertarik buat belanja kan. Jadi contoh misalnya yang inovasi. Kalau misalnya dulu harus diakui juga kan kalau misalnya pandemi kayak gini orang nggak beli pakaian kan. Ya. Yang inovasi itu dia justru tanya teman-temannya, ada yang mau gue jualin nggak? Misalnya teman-temannya jual snack, dia pasang iklan snack di page-nya dia. Dengan gitu omsetnya bisa terus jalan terus juga. Okay. Nih saya mau tambahin sedikit soal yang tuka-tuku Purbalingga. Ini kayak Bapak Ibu lihat benar-benar page biasa jadi pak. Jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga dia nggak minta aneh-aneh, dia cuma bikin satu page pelapak biasa. Saya ulang ya, pelapak biasa. Mau tahu omsetnya? Selama 4 bulan ini udah nyampe 100 juta. Dalam waktu 4 bulan. Itu dihitung dari sebelum pandemi, saya memang kurang lebih sekitar September, Oktober, November, Desember lah. Itu total omsetnya 100 juta. Dalam waktu cuma berapa bulan aja. Jadi, tapi ya tentunya ini yang ngurus juga bagus. Jadi kayak Bapak Ibu bisa lihat, fotonya juga bagus. Nih saya iseng ya, buka ya. Foto bagus, deskripsi juga bagus, lengkap. Terus beratnya apa, kategorinya apa. Jadi CS-nya juga bagus. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu chat ke dia, bakal cepet dibales. Dan Bapak Ibu lihat, ini iklan-iklannya tuh nggak cuma satu jenis doang, nggak cuma snack doang, atau pakaian doang, atau gimana. Jadi dengan gitu, oke, misalnya bulan-bulan ini nggak terlalu laku yang batik, tapi kayak misalnya kulit lumpia, ini coklat enak loh by the way. itu bisa tetap laku gitu. Dan ini ngomongin pemerintah ya. Ngomongin pemerintah, kalau misalnya Ibu Bapak dari pemerintah kabupaten atau dari provinsi, ini ke Kabupaten Purbalingga juga bagus. Jadi dia kirim surat edaran supaya semua pembelanjaan yang berkaitan dengan Purbalingga kalau bisa dilakukan melalui page Bukalapak ini yang tuka-tuku Purbalingga. Dengan gitu juga omsetnya bisa muter dari Purbalingga untuk Purbalingga. Dan ini semuanya barang-barang UMKM. Jadi Kabupaten Purbalingga itu dia bentuk satu tim, buat kelola. Jadi UMKM tinggal datang ke tim tersebut, entar tim tersebut yang foto, tim tersebut yang jadi CS-nya. UMKM-nya cuma cukup fokus produksi aja. Yang jualin ya tim yang dibentuk Kabupaten Purbalingga itu sendiri sih sebenarnya. Terus ada yang saya miss gak? Bersediakah Bukalapak memberikan materi? Ya bersedia. Ntar aja ke panitia, nomor telepon saya berapa. Oke. Udah sih kayaknya itu aja. Nggak ada yang saya miss kan ya harusnya ya? Sudah. Siap. Baik, Mas Evan, terima kasih banyak. Ini inspirasi juga nih, karena peserta kita juga ada yang dari government, Mas. Jadi mudah-mudahan dari Kata dan kabupaten lain juga mungkin menginisiasi program yang sama. Oke, terima kasih Mas Alex. Kemudian Mbak Trias dulu. Mbak, mungkin bisa menambahkan, Mbak. Kira-kira bagaimana, Mbak? Yap. Thank you banget, Mas Dias. Dan tadi menarik banget ya dari Mas Alex juga sharingnya, terus dari Mbak Putih dan Pak Bagus. Jadi kalau dari saya sendiri, mulainya dari mana sih biar sukses gitu ya? Iya. Tentu mulainya dari dicocokin dulu nih, mau jualannya produknya apa sih? Mesti tahu dulu kan, produknya mau jualan apa. Terus sama yang kedua, mulai dengan milih mau jualannya di mana nih. Kalau online-nya udah jelas, tapi kalau kita ngomongin jualan online, opsinya kan banyak sekali ya.
Mau itu marketplace ataupun yang lainnya. Jadi saya share screen dikit ya. Kayaknya lebih enak nih kalau gini. Oke. Jadi kalau kita lihat mau jualan online-nya, mulainya dari mana? Di Circle kita ada hashtag pulihkan jarak. Artinya apa sih dengan kita sekarang mesti physical distancing, dengan teknologi kita semua bisa memulihkan jarak gitu. Begitu juga yang namanya jadi pemilik bisnis mesti memulihkan jarak sama konsumennya. Yang tadinya mesti ketemu atau mesti andalin ketemu langsung sama vendor misalnya, sama konsumen. Ini dengan teknologi kita bisa minimize itu. Jadi kalau mau milih jualan online-nya dari mana aja, salah satunya ada opsi marketplace. Marketplace-nya juga mesti dipilih lagi nih nanti cocoknya marketplace mana yang lebih cocok sama produknya. Kalau misalnya kayak di rumah kan sekarang lagi tren tuh hangout online, jadi teman-teman gitu pada ketemu di Zoom atau di Google Meet, terus maskeran bareng. Jadi kayak skincare gitu juga sebenarnya kita ada insight dari dari Nivea, dari L'Oreal, itu mereka ada mengalami dampak yang cukup bagus gitu selama kondisi ini. Walaupun kayaknya nggak gitu disangka, tapi kalau kita lihat peluangnya sebenarnya balik lagi dari kita produknya kayak gimana, bisa di package supaya pas nggak dengan situasi kayak sekarang. Balik ke channelnya, tadi ada beberapa pilihan kan, mau marketplace dan marketplace-nya juga yang mana, atau via chat atau via website, semuanya itu tuh sebenarnya bisa aja, dan ada banyak pilihan supaya apapun channel penjualan yang dipilih, pemilik bisnis itu bisa ngejalanin dengan sangat mudah. Jadi contoh kalau yang tadi di-share kan sama Mas Alex, kayaknya kok ribet ya bikin website, mikirin hosting, segala macam. Nah, kalau di Circle sebenarnya gampang banget. Punya website kayak gini nih, yang saya share di depan, itu tinggal bikin akun, udah langsung dapat akses ke bagian depannya ini, ke bagian depan tokonya, storefront-nya, dan bagian admin panelnya di belakang, tanpa perlu mikirin menunya taruh di mana ya, logonya taruh mana ya, terus nanti susunannya mesti seperti apa. Itu tuh udah nggak perlu dipikirin. Jadi tampilan yang kayak gini udah langsung dapat kalau di website sendiri. Kalau kayak kalau kita punya pelanggan yang memang sudah continue, itu malah mereka lebih prefer untuk masuk ke tempat kita gitu ya. Jadi kayak masuk ke toko digital kita dibandingkan masuk ke pasar yang bingung nih nanti mau beli barang kita, ngelihat ada kelontong lain, mereka pilih ke kelontong lain misalnya kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi solusi untuk customer-customer yang memang loyal dan pengen secara eksklusif tahu tentang apa yang kita pengen jual gitu Mbak ya. Ya, kalau mau bikin identitasnya lebih kuat lagi gitu ya. Identitasnya lebih kuat lagi. Balik lagi, sebagai pemilik bisnis mau jadi reseller atau mau jadi produsen nih gitu. Ya. Nah, mungkin kalau jadi produsen ini cara yang salah satunya jadi fasilitas yang bisa dimanfaatin banget. Jadi kalau kayak tadi tampilannya itu udah langsung ada pilihannya, template-nya yang mana, nggak perlu mikirin hosting dan lain-lain, karena udah langsung di itu satu tadi kalau kalau website atau pilihan lain kalau pakai misalnya cara lain yang paling gampang apa sih ya WhatsApp deh gitu. WhatsApp ya. WhatsApp grup ya. Iya bisa WhatsApp grup atau kalau di supaya lebih personal karena tadi komunikasi kan sangat penting ya. Kita kan pengennya kayak sama konsumen tuh kan kayak sama teman atau kayak lagi PDKT deh. Masa kita kumpulin itu para gebetan dalam satu grup kan? Jadi betul. Di sini kita komunikasinya personal satu persatu. Nah supaya mengurangi proses manual, ada juga yang namanya circle chat. Jadi kalau di circle chat tuh dari penjualnya bakal punya satu dashboard. Coba saya cariin ya. Nah ini misalnya punya satu dashboard gitu.
dengan dashboard ini bisa langsung cari produknya apa sih. Misalnya punya produk kaos, dan itu bisa dicariin produk kaosnya. Gitu. Dari situ, kalau mau bikin order juga lebih gampang. Jadi ordernya udah bisa langsung dibikinin dari chatnya gitu. Jadi lebih simpel sih. Nah ini nih contoh tampilannya. Oke. Mulai dari ngobrol sampai memastikan barangnya sampai pengiriman. Karena kalau saya sendiri ada pengalaman juga. Sekarang kan belanja kebutuhan sehari-hari, bahan makanan, sayur, buah gitu kan bisa online ya ke pasar. Ya. Nah, pasar dekat rumah saya itu tuh udah ada nomor WhatsApp-nya. Oke. Jadi canggih banget, mereka ada dikumpulin, misalnya ada 10 toko gitu di pasarnya, itu ada 10 nomor WhatsApp, saya tinggal kirim mau list barangnya apa aja. Nah, tapi karena caranya manual, pernah kejadian salah kirim lah, atau baru kirim listnya aja, nggak ada konfirmasi, tiba-tiba barangnya nyampe gitu. Oke. Jadi ya untuk mengurangi asimetri informasi ya. Betul. Ini tadi kayaknya ada beberapa pertanyaan juga nih dari kayaknya Mas ya, pasti Mas lah, Mas Alvaro Muhammad. Adakah tips marketing yang efektif untuk yang baru mulai usaha online? Oke, tadi agak nyambung ya kayaknya. Tipsnya sih investasi di konten. Karena online, marketingnya mesti online marketing, dan modal utamanya adalah konten. Baik reseller maupun produsen, yang namanya konten itu penting banget. Jadi, works untuk semuanya sih. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Trias. Ini komprehensif banget jawabannya, luar biasa. Saya lanjut ke Pak Bagus. Silakan Pak Bagus kalau ingin menambahkan. Ya, tadi sudah disampaikan ya oleh Mbak Trias. Tadi kan saya bilang produser atau reseller gitu ya, Mbak Trias ya. Mbak Trias sudah menjawab tuh. Dan itu yang ingin ke pemerintah juga, apa yang pemerintah inginkan gitu loh. Jadi para Gen Y ya, milenial nih, jangan jadi reseller aja deh. Kalau bisa dia jadi produsen gitu ya. Tapi bagaimana nanti pemasarannya gitu kan? Nah, ini Circle kan ternyata tadi udah memberikan nih tips-tipsnya ya. Udah penting coba bikin kreatif ya, dia produksi gitu. Nanti urusan bagaimana memasarkannya gitu ya, menampilkan supaya lebih baik. Nah, di Circle nih bantuin gitu kan. Oke. Dari apa namanya, Bukalapak nih semacam inkubatornya gitu ya. Ini mau ngetes nih ya, banyak nggak ya kira-kira komen gitu ya dari produk. Kan ada istilahnya marketing research ya kalau di dalam ilmu marketing itu. Ini Bukalapak nih bisa jadi tempat untuk melakukan research sebetulnya produk ini disukai nggak kan gitu. Kan udah tuh ininya kan konsumennya kan. Ini enak banget gitu. Apalagi kan yang lain-lain juga, artinya Bukalapak ini concern kepada UMKM lah. Makanya Kementerian Koperasi kan kerjasama dengan Bukalapak sebetulnya Pak Menteri Koperasi. Nah ini yang kalau saya lihat ini satu kolaborasi yang bagus lah di dalam hal ini. Dan saya ingin menjawab juga nih ada Yahya ya di sini ya. Yahya. Yahya ya. Ini ada 2 pertanyaan langsung ke saya nih. Tadi terkait dengan WP ya, wirausaha pemula yang tadi hibah istilah saya tadi. Memang harus ada pelatihan dulu, baru nanti dikasih pembiayaan. Kan nanti tidak ujuk-ujuk langsung ngasih hibah ya. Artinya di dalam seleksi untuk menjadi peserta pelatihan itu dari Deputi Bidang Pengembangan SDM. Nah, di dalam teknisnya di lapangan ini memang sampai ke daerah. Karena kan ada 514 kabupaten kota itu ada dinas koperasi dan UKM-nya. Ada pasti karena koperasi itu urusan wajib ya. Kita nomenklatur seperti itu. Jadi memang dari mereka nanti bisa datang ya ke dinasnya gitu Yahya tadi ya untuk bisa mendaftarkan menjadi peserta pelatihan wirausaha pemula gitu ya. Dalam anggarannya juga kita ada dana dekonsentrasi yang memang dialokasikan ke daerah. Tapi pada saat nanti pengusulan untuk mendapatkan dana hibahnya atau dana WP tadi itu harus ke pusat tetap gitu, ke pusat. Maka tadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana monitoringnya gitu kan dari Yahya tadi. Nah, ini kan karena memang ada juklaknya gitu. Tentunya karena kita terhubung dengan dinas seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, kota,
gitu, ini ada pelaporan gitu ya, pelaporan yang dilakukan oleh dinas secara periodik kepada Kemenkoperasi UKM. Jadi intinya pertama dari peserta itu memang pasti terdata gitu ya. Kedua, siapa yang nanti proposalnya disetujui baru akan Anda dapatkan. Dan untuk apa namanya pelatihan awal gitu tadi saya sudah sampaikan ya di paparan saya ya, edukukm.id untuk awal-awal lah gitu ya. Tapi nanti kalau memang sudah masuk apa namanya siap berbisnis, nah ini udah ada Bukalapak sama Circle, menurut saya udah kudu ke hilir ya. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke, kita lanjut ke Mbak Putih. Mbak Putih, ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin saya mencoba menjawab untuk pertanyaan yang Mbak Sinta Uli, di mana dia menanyakan mungkin pertanyaan tadi ke Kemenkop UKM, proyeksi nilai ekonomi digital atau e-commerce sendiri, sebenarnya pemerintah mengacu ke kajian McKinsey di tahun 2016, di mana nilai proyeksinya itu di tahun 2022 adalah sekitar 910 triliun. Dan itu sebenarnya akan didukung oleh 3 faktor. Pertama, peningkatan penetrasi pengguna smartphone itu sendiri. Lalu yang kedua itu peningkatan daya beli masyarakat, yang itu sudah terasa sekarang. Lalu yang ketiga, adopsi teknologi masyarakat yang relatif cepat. Jadi pastinya dengan adanya pandemi ini kan telah mengakselerasi implementasi transformasi digital. Jadi mungkin perlu dilakukan studi lagi sehingga bisa diketahui berapa proyeksi nilai ekonomi digital atau e-commerce. Iya. Baik, terima kasih Mbak Putih. Ini ternyata udah hampir habis nih, udah jam 15.31, kita udah kelebihan 31 menit. Tapi ini sangat menarik sekali. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada seluruh narasumber kita. Kita kasih applause mungkin untuk Mas Evan Alex ya, kemudian Mbak Trias dari Circle, Mbak Putih Adelia dan juga Pak Bagus Rahman. Luar biasa apa yang disampaikan pada hari ini diskusinya. Tapi mohon maaf, jadi teman-teman audiens yang sudah bertanya tapi belum dijawab, nanti akan mungkin sesi-sesi selanjutnya akan dijawab. Makanya jangan lupa follow Facebook dan Instagramnya Kita Tama. Nah, pesan sponsornya ini. Baik, terakhir yang ingin saya simpulkan dari diskusi yang luar biasa ini, bahwa setiap pengusaha UMKM, nah bahasanya Pak Bagus, setiap pengusaha UMKM harus punya shifting mindset yang lebih baik lagi untuk mempelajari apa sih maunya konsumen. Yang tadi disampaikan oleh Mas Evan Alex, perlu tahu apa produk kita yang fit terhadap market. Itu menjadi sangat penting. Jadi kalau masyarakat sekarang suka work from home, study from home, suka yang lebih sehat, kita harus mulai berpikir produk kita harus kita fitkan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, apa yang juga menjadi menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Trias, kita perlu berpikir tentang bagaimana membangun sebuah komunikasi dari brand kita supaya itu menjadi diakhiri dengan penjualan gitu ya. Dan kita harus mengukur sejauh mana kapasitas kita, kemampuan kita untuk bisa melakukan itu dengan sangat optimal. Harus terus belajar. Jadi tadi build, measure, learn-nya Mas Alex, kita harus belajar di proses digital ini. Kemudian juga dari Pak Bagus juga tadi secara regulasi, banyak insentif, banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Ini juga saatnya buat anak-anak muda Indonesia, pengusaha UMKM untuk belajar untuk masuk di program-program tersebut. Dan juga terakhir dari Mbak Putih, tadi juga disampaikan kesiapan digital menjadi sangat penting. Jangan sampai terjadi adanya fraud atau kejahatan yang malah merugikan daripada bisnis kita. Tadi sudah tips-tipsnya juga sudah disampaikan oleh Mbak Putih. Baik, terima kasih seluruh panelis dan juga seluruh peserta yang ada di bincang kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat, kita saling menguatkan, dan mudah-mudahan ini untuk kemajuan Indonesia bagi kita semua. Terima kasih untuk Kita Tama dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Yuk.